Nah, kalau misal kalian pernah mengalami salah satu hal tersebut, hati-hati loh, itu bisa termasuk tanda-tanda terkena penyakit anemia. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai penyakit anemia, kenalan dulu yuk. Halo, perkenalkan, nama kakak Azmi Sultan. Kakak merupakan salah satu mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Gizi. Kakak di sini mengajak kalian semua untuk membahas atau belajar bersama mengenai penyakit anemia. Jangan lupa tonton videonya ya. Sebelum kakak lebih lanjut membahas mengenai penyakit anemia, ada yang tahu nggak penyakit anemia itu apa? Atau ada yang bisa menjelaskan? Oke, karena dari tadi kita selalu membahas mengenai penyakit anemia itu apa sih kak? Anemia merupakan kondisi di mana ketika tubuh sedang kekurangan sel darah merah atau tubuh kekurangan hemoglobin yang kurang dari rentang batas nilai normalnya. Untuk hemoglobin atau Hb itu apa sih kak? Jadi untuk hemoglobin atau Hb adalah protein yang ada pada sel darah merah di tubuh kita. Lalu fungsi apa? Fungsinya adalah mengangkut oksigen ke paru-paru lalu ke seluruh tubuh. Selain itu ada fungsi lain, yaitu membawa kembali karbon dioksida untuk dikeluarkan. Nah, kalau semisal hemoglobin rendah, itu akan mengakibatkan tubuh kita kekurangan oksigen, lalu bisa mengakibatkan tubuh kita mudah lelah dan juga sulit untuk berkonsentrasi. Nah, seseorang dapat dikatakan anemia kalau misal Hb-nya kurang dari 12 gram per desiliter untuk perempuan, kalau semisal untuk 13,5 gram per desiliter untuk laki-laki. Nah, jadi menurut kalian fungsi utama hemoglobin yang tadi sudah kakak jelaskan itu apa? Coba jelaskan ya. Nah, teman-teman, supaya tidak salah mengira antara anemia dan darah rendah itu merupakan sesuatu hal yang berbeda. Jadi, kalau misal anemia merupakan kadar hemoglobin yang ada pada darah itu lebih rendah daripada nilai normalnya, sedangkan darah rendah merupakan tekanan darah rendah yang lebih rendah daripada nilai normalnya. Jadi, jangan salah mengira kalau misal anemia itu merupakan sama dengan darah rendah. Itu sesuatu yang berbeda ya. Nah, karena tadi kita sudah membahas secara keseluruhan mengenai definisi anemia, menurut kalian sendiri, anemia itu merupakan salah satu penyakit yang menular atau tidak menular. Nah, anemia itu bukan penyakit yang bisa ditularkan. Jadi, kalau misal kalian bersalaman dengan seseorang yang terkena penyakit anemia, atau kalian duduk berdampingan dengan seorang yang terkena penyakit anemia, itu orang tersebut tidak akan bisa menularkan kepada kalian. Teman-teman, kalian tahu nggak kalau misal anemia itu disebabkan karena kurangnya sumber zat besi yang ada pada tubuh kita. Jadi untuk zat besi itu sangat penting bagi tubuh kita karena zat besi memiliki fungsi untuk memproduksi hemoglobin. Kalau misal zat besi kurang, otomatis hemoglobin juga menurun. Nah, kalau misal hemoglobin ikut menurun, otomatis tubuh kita akan menyebabkan terkena penyakit anemia. Kak, jadi supaya kita waspada, ada nggak sih kak kalau misal untuk gejala anemia itu? Nah, jadi untuk anemia sendiri itu gejalanya adalah mudah lelah, lemas, pucat, sering pusing, sulit konsentrasi, dan juga cepat mengantuk. Nah, kalian pernah nggak mengalami salah satu hal gejala tadi? Kalau misalnya iya, hati-hati, itu bisa termasuk terkena penyakit anemia. Akan tetapi, jangan langsung menyimpulkan ya. Sebaiknya kalian datang ke kesehatan terdekat, lalu dicek mengenai kadar hemoglobin. Kalau misal kadar hemoglobin itu kalian sudah dicek, lalu kurang dari 12 hingga 9, itu termasuk anemia ringan. Akan tetapi, kalau misal kurang dari 8, itu termasuk kategori anemia berat. Nah, karena tadi sudah dijelaskan mengenai penyebab anemia itu apa, gejala itu apa, lalu gimana cara mencegahnya? Jadi, untuk mencegah terkena penyakit anemia adalah dengan cara mengonsumsi gizi seimbang, makan daging merah, hati
hati ayam atau hati sapi, terus mengonsumsi ikan, telur, kacang-kacangan, lalu sayuran hijau, buah-buahan yang kaya akan vitamin C, lalu beraktivitas seperti olahraga secara rutin, dan juga untuk perempuan mengonsumsi tablet tambah darah yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Teman-teman, untuk anemia itu tidak hanya terjadi oleh remaja putri, akan tetapi bisa juga terjadi oleh anak-anak, oleh lansia, ibu hamil, dan juga laki-laki. Nah, jika seorang remaja putri mengalami anemia pada saat berkelanjutan hingga dewasa, itu akan meningkatkan resiko mengenai komplikasi. Hal ini akan menyebabkan BWLR atau berat badan bayi yang rendah, lahir bayi prematur, dan juga kematian ibu pada saat melahirkan. Jadi, untuk anemia merupakan suatu kondisi yang tidak bisa dianggap sepele. Maka dari itu, kita harus sama-sama aware dan sama-sama memperhatikan terkait kesehatan kita. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui apa itu anemia, penyebabnya karena apa, dampaknya itu bagaimana, dan juga cara mencegahnya seperti apa. Jadi, semoga kalian terhindar dari penyakit anemia dan tetap menjaga kesehatan kalian dengan cara mengonsumsi makanan seimbang. Semoga kalian setelah menonton video ini bakal lebih memperhatikan kesehatan kalian dan juga meningkatkan pemahaman kalian terkait penyakit anemia. Jangan lupa tonton videonya. Bye-bye.